Nah kalau dari pihak ojol luar mau ngasih, saya samperin Bang. Jadi mau ngasih 2.000, saya samperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Iya pun. Oke, kembali lagi. Kali ini kita di Bincang Iwo. Kali ini Bincang Iwo kehadiran dari komunitas Gesek Ojek Lampung Online. Nah, sebelum kita mempertanyakan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yunesa Fitri dan saya ditemani oleh Bang Riko. Nah, kalian pasti belum pada tahu nih tentang dari Gesek komunitas ojek online Lampung. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mari kita buka maskernya terlebih dahulu. Gak apa-apa ya. Jangan. Ya, sudah aman. Nah, sebelum lanjut pertanyaan, saya akan memperkenalkan di sebelah kiri saya ini ada Bapak Aji Roni. Beliau sebagai pendiri atau pencetus dari Gesek Ojek Online Lampung. Nah, sebelahnya ada Bapak Sunardi selaku Korlap. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya, Pak. Yeah. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya. Oh iya. Bang Riko sehat? Sehat, alhamdulillah. Awal mula pendirinya ojek oleh Gesek komunitas Gesek Online Lampung itu seperti apa, Pak? Mungkin saya yang jawab ya. Oke. Saya sapa dulu mungkin buat kawan-kawan semua ya. Salam satu aspal buat semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Sukses berkah berlimpah. Amin. Amin. Saya Aji Roni Gesek sering dipanggil karena alhamdulillah memang apa yang membentuk Gesek Community dulu ya. Sebelum Gesek Community kita bentuk dulu namanya shelter. Jadi shelter Kemiling. Jadi memang fungsinya shelter ataupun komunitas itu untuk merangkul dan untuk memantau setiap sudut Bandar Lampung di dunia ojol. Nah, kemudian itu dibentuk tahun 2017, Pak. 2017 di bulan Mei itu shelter Kemiling. Nah, kemudian karena udah untuk menjadi komunitas sudah masuk kategori, akhirnya kita bentuk Gesek Community. Nah, mungkin kawan-kawan yang di ojol yang baru ataupun kalau yang lama mungkin udah paham tentang Gesek Community. Nah, kalau yang baru ini kan banyak nih driver-driver baru yang ingin tahu Gesek. Sebenarnya Gesek itu bebas, lepas, mau maknai apa aja boleh. Cuman kita lebih bergerak di kemanusiaannya. Jadi kalau Gesek sendiri itu gerakan sedekah, Mbak. Iya, jadi Gesek itu gerakan sedekah. Jadi walaupun kita sibuk di ojol segala macam, pokoknya hirup pikuk ojol, setiap Jumat kita itu harus menyisihkan menyisihkan uang dari hasil kita gojek untuk bersedekah. Nanti kita kumpulkan itu untuk sedekah nasi bungkus. Masya Allah. Ya mungkin saya bisa kurang lebihnya itulah tentang Gesek. Mungkin kalau nanti mau ini lagi bisa saya lebih rinci lagi tentang ojol Lampung ya. Mungkin itu aja, Mbak. Makasih. Kalau ada tambahan dari Pak Dayanya cukup. Jadi apa namanya ojol ini ya, ada komunitasnya Gesek ya. Gesek. Itu memangnya ojol ini beberapa komunitas. Sudah ada berapa komunitas yang diojolin selain Gesek? Kalau kita kumpulin kurang lebih ada 120 komunitas atau shelter. Nah, kebetulan di Kemiling itu banyak shelter tapi BC cuma satu, yaitu Gesek Community. Jadi kalau BC itu lebih besar, dia mempunyai base camp. Jadi kalau base camp itu besar, ada tempat kita nyantai, ada tempat kita tidur, ada tempat segala macam lah. Kalau shelter itu kita nunggu di satu tempat yang memang areanya dekat resto.
dekat resto kayak pinggir sini ada resto kita ngumpul di situ, itu namanya shelter. Cuman kalau shelter itu sekitar 120. Gitu ya. Nah, kebetulan kita memang kalau dihitung ya dari awal 2017 ojol Lampung itu kita bentuklah shelter kemiling. Ya sebelum shelter kemiling ada namanya, mungkin kita review Mbak ya tentang ojol di Lampung ini, ada namanya itu base camp Enggal. Itu satu-satunya shelter yang pertama kali ada ojol di Lampung. Nah setelah Enggal kita bentuk lagi karena udah penuh kan, kita pindah lagi Kartini. Shelter Kartini itu depan Horizon, Hotel Horizon. Nah saya juga pindah ke situ. Nah setelah itu karena kita ini kan setiap ada laka, setiap ada apa kan kita nggak tahu. Nah bentuklah shelter masing-masing untuk menyatukan informasi-informasi laka, gitu ceritanya. Ada tambahan dari Bapak Sunardi? Ya, kalau teman dari saya mungkin terusin dari apa kata Bang Haji tadi, sebenarnya untuk saling koordinasi aja. Jadi per wilayah atau per kecamatan mungkin ya itu ada shelter gitu loh. Jadi itu nanti ada wadahnya kan ada yang besar komunitasnya seperti WRC Lampung atau Gaspol yang sudah kita bicarakan dari luar kan, ya seperti itu. Jadi kesibukan kita di ojol ini jangan sampai terganggu kan, kalau misalnya ada temen yang memang membutuhkan pertolongan harus kita tolong, kita bantu gitu. Itu gunanya kita ada shelter itu saling koordinasi gitu. Iya, lebih banyak ke kemanusiaannya ya. Betul. Terus pada saat pendiriannya shelter ini apa kita secara spontan, apa kita harus ini dulu komunikasi atau minta izin sama apa pengurus ojol ya? Enggak, sebenarnya kebanyakan shelter itu berdiri dari partisipasi kawan-kawan pada ngumpul nih nongkrong di mana gitu. Mereka kan mangkal kata Abang Haji tadi misalnya di resto. Nah daripada kita nongkrong kayak gini nggak jelas, misalnya kan untuk misalnya tuh tempat ngecas, untuk istirahat kan nggak ada tuh. Kan nggak semua ojol dia lengkap kan peralatannya kan. Kayak misalnya ada charger atau apa gitu kan yang dibutuhkan, itu makanya dibentuknya shelter itu dari kebersamaan tadi kan, kumpul yuk kita bershelter aja di rumah ini ya, gitu. Spontanitas sebenarnya Spontanitas ya. awalnya iya. Jadi nggak perlu kita langsung harus buat surat ke pengurus ojol, enggak. Jadi Paling izinnya ke RT setempat atau kita mau pakai rumahnya siapa, misalnya ada tanah kosong yang kira-kira nggak terpakai kan kita bisa buat tuh shelter atau base camp gitu kan. Tempat kumpul atau misalnya ya pangkalan ojek lah kasarnya ngomong lah Bang gitu. Oh, untuk kan ada kegiatan yang setiap hari Jumat berbagi itu dibagikannya seperti apa Pak? Nah, itu di rumah geseknya ya, rumah gerakan sedekah. Jadi memang rumah gesek ini dari awal mempunyai beberapa produk. Jadi produk awal itu namanya sedekah nasi bungkus. Nah, jadi sedekah nasi bungkus itu awalnya kita memang nggak ada donatur ya. Jadi memang murni dari anggota gesek community, ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 5.000. Artinya di situ kita membangun anggota-anggota untuk biar sadar bersedekah. Jadi sebagian rezeki itu kita kasihkan ke orang yang memang layak. Nah kebetulan dulu kan kita itu bagiin ke pemulung ya, pemulung, terus ke anak yatim. Tuh kalau betul sebelum pandemi itu rumah gesek ya saya bilang luar biasa Bang, karena kita mempunyai 14 anak yatim. Itu rumah gesek. Nah itu setiap bulan kita santuni. Kita santuni setiap bulan. Memang dia nggak ada rumahnya, karena wacana rumah gesek ke depannya kan membuat rumah memang. Itu namanya rumah yatim. Itu produk gesek lagi nantinya. Nah kebetulan dihantam pandemi, jadi kita sempat mandek karena perintahnya Kamtibmas. Nah kebetulan kita sudah izin Kamtibmas itu nggak boleh berbagi nasi bungkus dulu awalnya pandemi itu. Nah jadi kegiatan rumah gesek Jumat Berkah itu donaturnya ya dari anggota sendiri. Ya, itu produknya jadi memang rumah gesek Jumat Berkah sedekah nasi bungkus gitu, sekitar Jumat Berkah seperti itu Mbak. Benar Bang Riko? iya, jadi apa namanya ojol ini menarik ya, ojek online perkembangannya pesat bener kan ya. Ini
dulu saya sering lihat ada semacam di lapangan tuh terjadi keributan sama ojek pangkalan. Zaman dulu kan banyak tuh ojek pangkalan. Betul. Nah, sekarang ini gimana itu perkembangannya? Apa masih sering ribut? Apa memang udah ada semacam perjanjian atau gimana itu? Iya. Nyasar gitu. Oke. Kebetulan memang Bang ya. Memang saya kalau dibilang ini senior gak senior, cuman kebetulan pas acara ribut itu saya ada. Kalau dibilang senior gak. Posisinya di mana waktu ribut itu? Di ojolnya atau di pangkalan? Di ojol. Di ojol ya. Jadi sebenarnya dulu itu kita kurang komunikasi lah intinya dengan para pangkalan ojek. Cuman kalau dibilang kurang komunikasi, pihak Gojek sendiri sudah artinya mensosialisasikan Gojek ini kepada mereka. Jadi kalau siapa yang mau masuk Gojek, ini ada jalur khusus buat pangkalan. Cuman ya maklumlah di Indonesia ya. Jadi hal-hal yang baru itu memang baru pangkalan orang ojek itu memang masih tabu. Masih apa sih ini? Apa sih ini? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nggak paham tentang aplikasi handphone intinya. Jadi pangkalan ojek yang tukang pangkalan itu mereka kurang paham dengan Android intinya. Tapi kalau kita rangkul, setelah kita rangkul kita kasih pemahaman tentang HP Android, setelah kasih pemahaman HP Android, kita kasih pemahaman tentang Gojek. Nah, ada yang memang berminat, ada yang juga namanya manusia ya, isi kepala beda-beda. Yang penting kita sosialisasi sudah. Nah, kalaupun kita ribut, ya kita tetap cari jalan tengah. Karena kita nggak mau nanti sesama saudara jatuh sama saudara Bang ya. Karena di Lampung ya. Nama saya sadar bentrok. Nah, dulu terjadi bentrok pertama di Untuk Suropati itu ya sebenarnya miskomunikasi. Banyak sih intinya miskomunikasi. Kemudian mereka mau nerima itu belum siap gitu. Belum siap. Kemudian setelah siap ya memang hal-hal yang baru itu harus terjadi, hal-hal yang memang ekstrim. Untuk mencapai suksesnya ojol itu harus memang ekstrim dulu. Setelah ekstrim baru ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, kemudian timbul ojol-ojol baru itu menikmati hasil dari nah itulah ceritanya tentang ribut-ributnya itu. Kan banyak sekarang ya ojol ini aplikasi baru. Ya alhamdulillah walaupun ya saya termasuk bangga lah dengan Gojek ya dari 2017 sampai sekarang. Dan alhamdulillah pihak Gojek pun merespon. Nah, jadi bukan hanya merespon biasa, tapi lebih lagi. Jadi responsif mereka terhadap Gojek alhamdulillah memang satu luar biasa. Jadi memang pihak aplikator juga itu memang mengayomi basecamp. Nah, jadi setiap setter itu memang difasilitasi dalam arti bukan tentang keuangan, tapi memang ada info info baru tentang Gojek. Nah, orang shelter dulu yang tahu baru ini. Nah, itulah mungkin kalau masalah keributan itu aja Bang, sebenarnya miskomunikasi aja karena mereka juga masih belum siap untuk menerima hal-hal yang baru gitu. Itu jadi waktu yang ribut-ribut itu hanya komunikasi kan? Iya. Kita juga mau naik ojek ya kan dulu agak takut ya kan. Padahal memang kalau naik ojek itu lebih nyaman ya Pit ya. Anak-anak sekarang kan kalau ke kampus pipit segala macam. Langsung dijemput di depan rumah. Di depan rumah ya kan. Pasti ya terpercaya lah. Nah, nyiasatin sama yang ojol-ojol baru ini gimana nih supaya Gojek ini tetap yang pertama dan terdepan. Itu kan ada slogan kayak gitu. Slogan apa itu ya? Gimana nyiasatinnya Bang? Nah, jadi begini sih Bang ya. Sebenarnya kalau pihak kami yang ojol ini mitra jatuhnya di komunitas ini. Itu tergantung dari aplikator sendiri. Kenapa? Kalau kita memang untuk mengedepankan ego kita, mohon maaf saya Gojek ada aplikator baru. Kemudian saya bentrok dengan mitra. Itu dirugi kami sendiri. Jadi nanti aplikator sendiri seharusnya yang mempunyai siasat-siasat apa mereka untuk sumpama voucher atau apa. Kebetulan sekarang kan Gojek sendiri kan lagi tabur nih voucher nih. Nah, voucher 50%, diskon 50%, diskon 90%, foodnya diskon 75%. Itulah salah satu siasatnya pihak aplikator untuk
inilah itu meredam aplikator baru untuk muncul gitu. Nah kebetulan alhamdulillah Bang, Mbak, ya sekarang ini ya saya bilang tadi peningkatan orderan makin tinggi setelah dikeluarkannya voucher-voucher itu tadi. Ya artinya tadi orang enggan naik goret selama pandemi, dengan adanya vaksin yang kedua, karena di Gojek ini kan harus nih, karena harus di surat kemitraan itu wajib vaksin sampai vaksin kedua. Nah jadi konsumen itu lebih nyaman. Di situ kan tertera driver Anjironi sudah vaksin kedua. Jadi konsumen sudah ini merasa nyaman, nggak khawatir lagi, walaupun tetap lah prokes tetap. Mungkin gitu. Ya, akhirnya terkait vaksin tadi ya, coba sih sedikit ceritain sebelum vaksin ya kan, pendapatan kita kayak mana ya kan, terus nyiasatinnya bagaimana bertahan di tengah pandemi itu ya kan, gitu Pak, coba Pak, sedikit cerita. Ini banyak nih. Bang Roni. Oke, jadi gini Bang, sebenarnya waktu pandemi itu memang luar biasa ya pukulannya. Jadi semua lini, apalagi yang kami rasakan di ojol. Di ojol itu sehari biasa kita 100 gitu ya. Pas pandemi itu dapat 50 itu udah luar biasa. Luar biasa, tapi kita mau melangkah bingung, nggak melangkah ya seperti ini. Akhirnya kita bertahan. Nah, dalam arti bertahan terus berikhtiar. Nah, mungkin kawan-kawan yang memang lagi ada ini kan, kemarin ini kan lagi banyak kurir ya, kurir paket-paket itu. Nah, ada sebagian kawan-kawan yang masuk ke situ. Oke lah, ke sana aja. Kenapa? Inilah kebetulan kalau memang kalian jodoh di situ, itulah dapur kalian. Nah, ini tahan dulu gitu loh. Nanti setelah Gojek baikan, nah baru kita kembali ke Gojek. Nah, alhamdulillah sampai selesai ini ada perbaikan memang di Gojek. Kalau awal-awalnya luar biasa Bang, dapat 50 itu udah subhanallah. Berapa lama itu awal-awal? Setahun setengah. Setahun setengah. Nah kemudian setelah setahun 3 bulan yang lalu, rumah gesek kan sempat vakum tuh selama pandemi. Nah ini kita bangkitkan kembali. Nah tujuan kami itu ke para ojol. Jadi sedekah nasi bungkus kita tujukan ke ojol-ojol yang belum sarapan ataupun yang sudah sarapan. Intinya jam 7 sampai jam 8 pagi kita bagikan untuk ojol-ojol. Jadi makanya di situ kita kasih nama Jumat Berkah Berbagi. Cuman selama pandemi ya itu tadi Bang. Pokoknya kita bisa bertahan hidup itu luar biasa. Luar biasa Bang. Tapi alhamdulillah setahun setengah Bang. Terus selama setahun setengah itu, ini kan ojol ini kan banyak nih. Kalau untuk di Lampung itu mungkin salah satu terbanyak masa ya, komunitas yang terbanyak ojol. Ada nggak dari pemerintah bantuan untuk komunitas ojol ini gitu kan? Iya. Yang sudah disalurkan dari pemerintah. Iya. Nah kalau soal salur pemerintah itu sebenarnya ada Bang. Mungkin awal-awal kan prakerja. Cuman di prakerja itu langsung ya, kita nggak lewat aplikator. Nah kemudian dari aplikator sendiri memang ada beberapa bantuan yang dikasih dari aplikator secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh kalau secara langsung mereka ngasih beras sembako lah. Nah secara tidak langsungnya mereka lewat aplikasi. Nah, lewat aplikasi Gojek. Nah, jadi driver itu dikasih senilai uang untuk dibelanjakan di Alfamart. Nah itu untuk biar ojol ini tetap bertahan ya mungkin aplikator udah luar biasa saya bilang ya untuk memahami mitra-mitranya. Nah kemudian untuk saat ini pun pihak aplikator sendiri Gojek terutama tetap memberi diskon untuk pembelian sembako di Alfamart. Jadi sekarang ini kalau di Alfamart harga 75.000 kita cukup bayar 45.000. Itu kebetulan ada di khusus driver. Jadi bukan customer ya, khusus driver. Nah alhamdulillah lah, memang dari aplikator sudah memberi
apa sih bahasanya kalau pandemi itu ya? Ya, keringanan. Keringanan di saat pandemi, kemudian secara langsung ada, secara tidak langsung juga ada. Ya itulah harapan kami Bang dari aplikasi itu. Nah kalau yang lainnya mungkin dari prakerja, mungkin kita bantuan sosial dari dinas sosial, itu kita lakukan semua, gitu. Menarik ya, kekuatan ojol di tengah pandemi ya. Iya, Mas. 1,5 tahun loh. Setahun itu setengah. pandemi. Memang semua masyarakat, kita bicara khususnya Lampung ini memang luar biasa ya. Luar biasa. Bagaimana virus corona ini terlalu mewabah ya, nggak sih? Betul, Dan betul. masyarakat juga kita ini bingung ya, terdampak benar. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai paham ya, Paham. maksud kebaikan vaksin segala Betul, macam. betul. Nah, jadi Pipit udah mulai ini ya, Pipit ya, udah mulai berani ya naik ojol ya. Tenang aja Mbak, soalnya apa? Kita udah tervaksin, insya Allah Iya. dari 80% ya, 80% ojol yang di Lampung insya Allah udah tervaksin. Ya, awalnya takut. Iya. Cuman kalau udah dengar Sukmi, Iya, insya Allah tetap semangat Mbak. Iya. Semangat. Mm-mm. Terus kalau boleh tahu, kalau ya mungkin ada pemirsa atau kawan-kawan di luar sana ngedengar, apa aja syarat pengen ngikut ojol, apa syarat dari tadi gesek, komunitas gesek ini kan, syarat-syaratnya apa aja, atau untuk bisa masuk dan komunitas. komunitas sudah gesek. sudah berapa banyak yang iya. ikut komunitas gesek ini? Jadi sebenarnya apa ya, gesek ini termasuk ini juga sih, roda berputar juga. Iya. Kenapa saya bilang roda berputar? Gesek sendiri pernah 200 anggota, pernah 80, naik lagi 120 anggota, turun lagi jadi 60. Nah setelah pandemi itulah puncak. Jadi puncak mau bertahan atau gimana gesek community. Nah itu. Nah perihal syarat sebenarnya nggak ada syarat Bang, simple syaratnya, asli di gesek itu simple syaratnya. Gitu. Kalau orang kan syarat harus bawa KTP. Ini kita nggak perlu Bang. Iya, nggak perlu Mbak. Jadi simple banget. Jadi intinya kalau masuk gesek itu satu, tumbuhkan rasa kekeluargaan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saling menghargai. Satu sama lain harus saling menghargai. Yang ketiga, berani bersedekah Bang. Nah, kalau sudah 3 itu ke bawah, yang lain nanti ngikut. Yang penting 3, berani bersedekah. Kita nggak peduli dia ngasih 2.000, 3.000, yang penting wajib bersedekah. Gitu. Gampang, simpel kan? Tapi tentunya kalau kita sudah masuk Gojek dulu ya. Kalau Gojek, ya. Kalau belum jadi Gojek belum bisa Belum ya. bisa. Tapi kalau kita ini belum bisa ya. Nanti kalau ini. Tapi nggak apa-apa sih Bang, nanti ke depannya kalau memang ini di luar ojol ya. Kalau memang Abang mau main atau kolaborasi ke Jumat Berkah gitu, itu nggak apa-apa karena kami juga Rumah Segesek juga kolaborasi dengan Senabung Indonesia. Jadi kalau pernah Senabung Indonesia ini rencana juga kemarin kan ACT nih, cuman kita mundurlah ACT, memang terlalu besar, kita gimana carinya sama-sama belajar. Jadi kebetulan Senabung Indonesia ada di Lampung, nah kita kolaborasi dengan mereka gitu. Ya kalau Abang Mbak tim ininya mau gabung, ayo kita berbagi di mana? Ayo tetap semangat aja relawan gesek community mah. Iya. Kita kalau yang untuk kayak gitu-gitu kita selalu siap. Asal kita tahu kapan dilaksanakannya kita datang. Benar. Cuman kebetulan di Rumah Gesek sendiri Bang, kita ini kan donatur dari kita untuk kita Bang bahasanya. Jadi memang donatur dari anggota-anggota. Ada yang ngasih, ya saya bilang tadi. Nah kalau dari pihak ojol luar mau ngasih, saya samperin Bang. Jadi mau ngasih 2.000, saya samperin. Di mana posisi sini? Saya ambil 2.000. Walaupun jauh ya Pak. Walaupun jauh. Ini saya pernah ngambil di Teluk, ngambil di Rawa Laut pernah. Jadi di Teluk itu saya dapat 15.000. Di Rawa Laut itu dapat 30.000. Kalau ada itu info saya ambil. Nah, nanti tim Raja Basa ada juga, tim relawan Rumah Gesek Raja Basa itu ada juga. Kalau ada yang mau ngambil Raja Basa, itu ada juga orangnya yang ngambil gitu. Luar biasa. Insya Allah berkah. Iya. Terus dari Gojek ya, kembali ke Gojek tadi. Kalau anggota Gojek ini boleh nggak kita ikut ke
anggota apa yang sebelahnya gitu. Jadi double. Tuh. Iya, benar. Parah nih, Parah ya, jauh. parah ya, kan? Beliau ini kan lama vakum ceritanya iya. Oh, Jadi, gitu. jadi kalau Ngawal aja kita. iya, tentang masuk dalam komunitas itu sebenarnya bebas sih, bebas dalam arti. Kenapa kita bebasin? Nanti mereka cari komunitas mana yang cocok buat dirinya. Nah, jadi kita nggak maksa harus di sini nggak. Contoh beliau dari Plus ada di Gesek gitu ya. Kemudian ada lagi di Serdadu di Teluk gitu ya. Nah dia biarin aja kegiatan sana silahkan ikut, kegiatan sini silahkan ikut. Nanti suatu saat ada kegiatan sini ya harus ikut kontribusi di sini. Nah ada di sana ya silahkan sana gitu loh. Jadi kita itu nggak terfokus ke satu komunitas. Jadi bebas. Maksud saya ke ininya loh, ke lembaga Gojeknya ini. Kan sekarang udah banyak aplikasi Gojek, Iya. A, B, C, D segala macam. Oh, gitu ya. aplikatornya. Oh. Boleh nggak gitu dari Gojek sendiri ngikutin aplikasi yang lain gitu, 2, 3. Oh, kalau dari pihak aplikator Gojek bebas. Bebas. Sebenarnya bebas. Yang penting ya itu tadi di Gojek ada ini loh. Kalau di yang sebelah ada ini, yang sebelah lagi ada ini. Silahkan pilih masing-masing. Nah, kalau komunitas itu intinya bukan buatan aplikator. Iya. Tapi komunitas itu terbentuk dari pemikiran rekan-rekan semua untuk menyatukan itu tadi. Ya, jadi bebas kok Bang, nggak ada tuntutan dari pihak aplikator. Nah kebetulan kan memang Gesek di mata aplikator ada nilai plus lah, gitu. Gesek gerakan sedekah ya kan. Ini gerakan apa kemanusiaan yang memang sekarang ini lagi tren ya nggak, bahwa banyak benar gerakan-gerakan komunitas kemanusiaan, Jumat Berkah, Jumat Berbagi segala macam. Betul. Nah ini Gesek ini ketika mencetuskan Gesek yuk kita gerakan sedekah ini, apa pernah ikut salah satu komunitas sedekah juga? Apa cuma baca-baca kita mau buat ini gitu kan? Iya. Waktu awal pencetusnya Awal itu sebenarnya saya bentuk dari pemikiran aja Bang. Jadi karena dulu sebelum shelter ada namanya FABL Bang. Kebetulan saya bawa karena saya dulu di awal-awal Gojek itu udah FABL, ada namanya KSNB, kegiatan sedekah nasi bungkus. Nah saya ada dalam situ, kemudian karena kita nggak ada di dalam KSNB, kita bentuklah sendiri. Nah bentuk sendiri itu ya dari anggota. Ya saya bilang tadi anggota 80 kalau kali 2.000 kan lumayan tuh. Iya. Nah beliin aja. Nah kebetulan kita juga ada yang istrinya dari anggota sendiri yang bisa masak. Nah jadi dengan harga yang memang ringan untuk berbagi ke para kaum duafa itu tadi. Iya. menarik ya, Fit, ya. Menarik. Iya, Bagaimana betul. kita lihat kaum Gojek ya, mayoritas Gojek. Kalau orang belum paham masuk Gojek kan kita tahunya mereka ini orang-orang yang sibuk mencari rezeki ya. Rezeki, Mungkin benar. ada sebagian juga masyarakat yang mengatakan cukup nggak sih? Ya kan rezeki Gojek itu untuk hidupin keluarganya. Iya. Nah ini sudah bisa berbagi berarti kan Sudah luar biasa. sudah luar biasa. Nah mungkin Pipit juga saya lihat pengen tahu juga ya apa namanya semacam ada nggak ya atau istilahnya spirit Iya, spirit untuk komunitas Gojek ini ya kan masak sendiri. supaya kita semangat. Iya, jadi kalau di Gesek community tadi memang ada bahasanya dengan berbagi kita bisa. Nah, jadi apa sih bahasanya moto ya? Ya, Iya, moto. Berbagi kita Moto bisa. Gesek dengan berbagi kita bisa. Nah, dalam arti kita bisa ini luas. Jadi kita nggak menjabarkan, tapi kita satu fungsi kita bisa. Udah gitu aja. Iya. Luar biasa. Simple. Luar biasa. Heeh. Bang Roni ada tambahan? Mungkin? Deng. Ada, Apa tambahannya? Ya udah dijelasin semua dengan Bang Haji nih. Iya, emang bener kata dia tadi kan saya udah lama vakum. Karena ya keadaan sih PPKM kemarin kan, ya pandemi ini. Tapi yang jelas kalau di komunitas besar kan ada itu versi Lampung tuh. Kebetulan Gesek Community kan ikut juga di situ. Itu kalau motonya tuh berteman lebih dari saudara. Nah, jadi moto itu yang selalu kita pakai. Kalau kita lagi
bersama kawan-kawan gitu kan, kira pada apa ya seperti itu. Iya. Berarti Ya. perlu dicontoh ya Mas Iya, Muda. komunitas-komunitas Iya, lain, komunitas pemuda, juga masyarakat lain. harus Nah, menyontoh, ini sangat luar biasa Bang Riko. Oke, lain kali nanti Iya. mungkin kita bisa undang lebih banyak orang lagi komunitas Sene Gojek ya, Fit ya. Iya, Silakan, betul. Fit. Makasih kepada Bapak Roni dan Bapak Aji Roni dan Bapak Daeng yang sudah memberikan informasi tentang GSEK, komunitas GSEK online Lampung, ojek online Lampung. Sekian, Iya, semoga bermanfaat. semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat untuk masyarakat dan motivasi. Motonya tadi sangat luar biasa. Ada 2 moto yang benar-benar harus kita terapkan dalam kehidupan kita, Iya. sangat luar biasa. Oke. Oke, saya Riko. Saya dan rekan Yuni. saya Pipit. Pipit. Nah, kami undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.